sekali lagi, kalau misalkan saya menyebut nama, bukan menyebut nama ya, tapi biwir bing, biwir bing. Kalau misalkan lapor kepada pihak yang berwajib, kalau fakta itu tidak masalah. Kalau fakta itu tidak bisa kena undang-undang ITE. Tapi kalau ternyata fitnah itu bisa kena undang-undang ITE. Jadi kalau misalkan biwir jerem miring, nah, itu berarti tandanya udah fakta. Itu tidak apa-apa ya sayang. Karena fakta. Terus kemudian kalau misalkan aku bilang bahwa si biwir miring itu si bing itu setengah on, ada bahasa hukumnya yaitu diduga. Ketika ada bahasa hukum diduga, itu tidak bisa apabila dilaporkan. Tapi kalau si bing ngatain saya mandul, itu hati-hati. Nah, ini dia udah masuk ke jeratan saya nih. Saya memang lagi pantau dia nih. Kalau banyak tag ke saya tentang si biwir miring ini, itu dia bisa kena. Coba tolong suruh sebutin namanya dia ya. Satu orang nih, tinggal satu tuh. Saya kemarin, saya masih kasihan nih, karena aku pikir Allah menciptakan dia tidak sempurna. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Saya masih mencoba untuk ya sudahlah. Dan diduga dapat dari Jakaraja, memang dia orangnya setengah on kan. Hati-hati si biwir jerem itu ya. Kalau dia ngatain saya mandul, berarti dia kurang edukasi. Jejak digital saya pernah keguguran itu ada. Mami pakai baju apa ya? Orange. Ya. Dijemput siapa? Ini aku edukasi sekalian ya buat yang lainnya juga. Siapa tahu nanti di antara kalian ada mengalami kasus yang terkait dengan undang-undang ITE. Iya kan? Berdasarkan pengalaman aku, ya, aku yang sudah pernah dilaporkan terkait kasus undang-undang ITE, dan aku pun sudah pernah melaporkan terkait kasus undang-undang ITE. Kalau berdasarkan pengalaman aku, ya, orang dengan kasus undang-undang ITE itu tidak bisa langsung ditahan, apalagi sampai dipakai baju oranye kayak yang itu tuh ya kan. Nah, prosedurnya biasanya begini: dilaporkan. Setelah dilaporkan, selang beberapa waktu nanti kita dapat surat panggilan. Nah, di situ nanti dijelaskan kita menemui siapa untuk menjalani proses pemeriksaan. Jadi tidak ada cerita langsung ditahan kalau untuk undang-undang ITE, karena itu bukan tindak pidana berat, itu tindak pidana ringan. Nah, dan aku juga udah sharing ya ke pengacaraku. Ya heran juga sih ya, itu kan kok bisa langsung ditahan gitu. Sementara kalau undang-undang ITE itu prosesnya termasuk ribet banget ya. Karena aku pun sudah pernah melaporkan gitu, dan ujung-ujungnya aku udahlah capek gitu, buang-buang waktu, buang-buang duit, kita bayar pengacara kesana kemari lagi. Aku capek, aku sendiri yang capek, aku yang melaporkan, aku yang capek gitu loh. Ya kan? Jadi ya untuk kalian lebih smart lagi lah gitu ya kan. Pelaku dengan kasus undang-undang ITE itu tidak bisa langsung ditahan, harus ada prosesnya dulu, pemeriksaan dulu. Nah, yang berhak menahan siapa nanti? Putusan sidang, begitu. Jadi kamu tuh harus smart ya, jangan ikut terpengaruh. Coba belajar dulu, cari info lagi gitu ya. Aku sudah pernah dilaporkan, dan aku pun sudah pernah melaporkan. Aku yang melaporkan, terakhir aku yang capek sendiri dibuat. Iya, aku yang capek sendiri. Terakhirnya ya sudah gitu. Nah, aku pun yang dilaporkan waktu itu pernah cuman sekali proses pemanggilan. Udah, aku bicara fakta aja, bicara bahwasanya memang begini ya, aku ceritakan aja yang sebenarnya gitu. Dan ya alhamdulillah selesai gitu. Jadi kalau kurang edukasi berarti tandanya orang itu harus belajar. Jadi ketika aku ngejuri, ini ada penonton ya, ini ada penonton yang itu si Bing itu ya, dia itu sudah dikasih sama Allah tidak sempurna, dia juga
suka ngomongin orang mandul. Padahal sekarang logika nih, kita bicara secara hati dan kemanusiaan. Seandainya, saya tidak bicara saya ya, seandainya perempuan itu memang mandul dan dia bisa melahirkan anak, di mana perasaan sesama perempuan? Hatinya dia itu terbuat dari apa? Kok jahat sesama perempuan? Tapi sih kalau setengah on sih memang susah ya, saya. Diduga setengah on sih. Mami pundaknya lebar banget. Hah? Mana ada pundak kecil? Emang bajunya. Ini bajunya gombiar. Bajunya. Logikanya gitu ya. Maksudnya itu, ini saya pakai baju orange lagi on the way, saya. Tenang, saya. Tenang, saya. Aku lagi cari bahan, saya. Lagi gua amati, saya. Tunggu, saya. Kita lagi dipantau, saya. Udah dapat kok, saya. Satu, masalah mandul. Cuman dia nggak berani sebut nama gua aja. Tunggu ya. Hatinya itu terbuat dari apa? Kok bisa bangga banget mentang-mentang bisa melahirkan, terus tiba-tiba ngatain perempuan-perempuan yang mandul. Perempuan-perempuan yang mandul itu juga pasti pengen punya anak, kepengen hamil, kepengen melahirkan, gitu loh. Maksudnya itu kalau Allah itu sudah kasih tidak sempurna terhadap dirinya karena bibirnya, ya setidaknya bibirnya pun juga harus bisa, hatinya itu harus bisa punya welas asih gitu loh terhadap wanita yang lain. Dia gak ada wanita pingin bercerai, gak ada wanita kepingin mandul. Dilahirkan oleh Allah itu tidak ada. Begitupun juga si sumbing, gak ada dia kepingin jadi sumbing kan. Dia kepingin sempurna bibirnya, gitu loh. Makanya ketika Allah itu sudah memberikan kekurangan kepada kita, jangan sembarangan, gitu loh. Gak ada orang tuh pingin nasibnya gak baik. Semua orang pingin nasibnya baik. Itu kan jadi kasar gua, astagfirullahaladzim. Maaf ya, fakta tapi kan setidaknya biar tahu diri gitu loh. Bibirnya itu kalau sudah miring gini, setidaknya itu maksudnya itu, maaf nih, bukan menghina orang. Jangan ngatain orang mandul. Karena setiap perempuan yang mandul itu juga kepengen punya anak, kepingin melahirkan, kepingin hidup sempurna. Saya nggak marah-marah, ini bentuk ketegasan saya. Sesama perempuan, kita harus bisa membantu perempuan, ya. Kita harus bisa menjaga hati perempuan. Saya nggak mandul loh, saya pernah keguguran loh. Ingat itu, dengan Saiful Jamil saya pernah keguguran. Tapi setidaknya gini aja deh. Tapi setidaknya, nih ya, tapi setidaknya jangan menghina perempuan yang mandul. Kasian, gitu loh. Perempuan yang mandul itu juga butuh disayang. Mereka juga kepengen punya anak, ya. Mereka juga pengen punya anak. Dia ketawa sendiri, ngomong sendiri. Kamu kalau tahu aku aslinya suka bercanda. Pemikiran itu yang jadinya kan. Sorry, saya mau antagonis lagi. Ya. Gimana nih? Ari Hunter, I'm beautiful now. Ya, bentar, aku mau pakai lipstick dulu. Aku mau pakai lipstick dulu. Saya sumbing ro mon tak etapor minta petoplok colok ro tak kira neneng colok. Mon ketemu bi engko mon tak ada hukum Indonesia deh petapor bingung. Kayak dia nggak tahu deh Bu, dia bahasa Medan nih. Tahu petapok pasaber, patenang ibu-ibu, pasaber, patenang, deki pas patapor pas colon, leneneng dek iya lo ya, empean neka ingat ibu-ibu saya tangkap kiburu, saya beda Polres Jakarta Selatan setia, nangis lakar pas, Dewi bersih ibu DP, minta maaf, dok, aku sebenarnya dok, ngefans sama kamu dok. Sekarang ngomong ngefans sama saya Bu. Kamu kemarin alibi ngefans sama Lesti Bu. Gimana sih kamu tuh Bu? Makanya namun dicolok neka tak
Tak usah fitnah orang, Bu. Mau kritik orang tak apa-apa. Tapi mau fitnah orang elah, Bu. Nakar sosmed neka pergunakan sebaik-baiknya. Di sosmed bener pas acaca orang, Bu. Azikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah. Nah seperti itu, banyak istighfar supaya tidak memfitnah orang. Gitu loh. Ini hamil kalau udah pernah hamil berarti nggak mandul. Nanti dibilang ogep nggak mau, iya kan? Ogep tuh bego, gimana sih? Iya mending bilang gitu. Ya kan bahasa halusnya say. Soalnya apa katanya? Dewi Persik ku artis. Gitu. Jadi lo ngomong kudu pelak, kudu halus. Sama aja say. Kalau gua marah gua nggak bisa halus ngomongnya. Bego mah bego aja. Bego mah bego aja. Sekarang dikasih tahu sama aku. Aku manusia biasa di luar dari atribut aku sebagai seorang selebritas, gua manusia biasa yang punya hati, punya perasaan, gua punya keluarga.